Selamat datang di podcast Obrolan Baik, di mana selalu ada kebaikan di balik rencana-rencana Bung Karno yang dihancurkan oleh pemimpin selanjutnya. Aduh, hai, selamat datang. Selamat datang langsung dong, semangat. Bro. Nggak apa-apa, bro. Karena rencana baik belum tentu dianggap baik, tapi yang udah pasti baik adalah aksi baik. Ya, semangat teman-teman. Ini udah lama nih kita nggak semangat banget nih. Bro, konsep baju lo apa nih hari ini nih? Gini bro, gue tuh kan fit ya. Benar. Fitness fit karena kesehatan adalah sebagian dari iman juga gitu. Kita harus kesehatan, rapi, bagus, wangi semua juga. Tapi kalau boleh tahu nih, warnanya kok bisa berubah warna? Ini pink nih ya. Kalau gini warna putih nih. Gimana tuh? Kacamata lo yang keren. Ini awalnya ini sebenarnya warna indigo bro. Gimana bro? Indigo tuh warna lah sebenarnya. Oke. Indigo tuh gini. Karena kan gue anak indigo kebetulan ya. Bener. Dit. Iya. Kan bentar lagi kita 17 Agustus nih, merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya. Nah ini kan erat hubungannya dengan perjuangan Soekarno ya, dari zaman dulu ya. Dan pahlawan lainnya juga. Dan pahlawan lainnya, cuman kan sosok yang kita kenal banget dari zaman dulu tuh Soekarno. Nah, menurut kamu tahu nggak sih landmark peninggalan dari presiden kita yang pertama itu? Yang sudah jelas adalah landmarknya banyak berkumpul di Jakarta ya. Benar. Dan setelah aku baca-baca ternyata itu adalah bagian dari sebuah mahakarya dan sebuah planning yang mantap yang berjudul dengan Pembangunan Semesta Berencana. Gila. Bagus ya? Mau pulang? Ya udah, kalau pulang gue buka paket dulu kalau gitu. Pada penasaran kan buka paket apa? Ini spesial bro di Hari Kemerdekaan Indonesia. Iya, gue penasaran. Benar, dari apakah tadi. Apakah ini salah satu bagian dari Pembangunan Semesta Berencana? Iya, benar. Harus dipercepat nih videonya. Karena pembangunan ini teman-teman ternyata juga menurut boleh kecilan. Ayo, Menurut Depernas ditetapkan berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1959 dipimpin oleh Muhammad Yamin sebagai ketua dan bertanggung jawab sebagai arsitek. Membuat cetak biru perencanaan pembangunan nasional semesta berencana disahkan oleh MPR dan dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia. Mantap banget. Jadi ini namanya aja udah keren banget ya. Dan menurut roboguru.ruangguru.com, semesta berencana itu artinya adalah pembangunan yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Gila. Bagus banget, namanya Semesta Berencana bro. Iya, itu kalau buat anak-anak sekarang sih sangat relate banget ya, apalagi kan berhubungan dengan semesta gitu. Dipakai judul lagu pasti langsung sama anak-anak skena. Iya, kalau tahu ya. Iya. Oke, lagu selanjutnya Semesta Berencana. Deng. Open dulu biasanya. Shuffle sih tapi. Gitu. Anaknya shuffle banget bro. Gitar akustik bro, sambil ngopi. Sound ngawang. Gitu. Gila. Ini jadi nih Semesta Berencana. Berencana apa kita nggak tahu nih. Kayak nggak dibantuin dari tadi, gue capek. Iya kan gue ini. Nah, apa nih rencana? Nih bro. Gila. Unboxing dulu bentar bro. Kita dapat apa nih bro? Lu punya rencana? Bro, dalam pembangunan kita butuh mobilitas kemana-mana dengan menggunakan bantu. Iya kan. Kode dong. Susah ya? Dua, lo atas bawah. Hah? Gila ini. Ini semesta nih. sudah berencana nih. Ya tes. Lo selalu manifest kan pengen apa? Iya bener, keluar terus. Takut. Apa? Jalan-jalan katanya. Keren banget, terima kasih buat Wuling Indonesia ya yang udah memanifestasikan perencanaan kita juga untuk mobilitas. Kemarin kita juga udah kerja sama ya Raya. Betul sekali. Episode lalu, di season lalu, sekarang kita dapat miniatur Benar. Wuling REV. Benar. Apa yang lo lihat dari ini dan hubungannya dengan Semesta Berencana nih Pak?
Karena kan pembangunan berencana harus memakai mobilitas gitu. Nah ini Wuling juga membangun negara kita ya kan dengan berkontribusi di acara G20 kemarin. Betul. Ya kan? Itu juga. Dan banyak juga plan-plan ke depannya dalam rangka mendukung Indonesia Go Green juga ya. Nah benar. Iya. Gitu. Karena akhir-akhir ini kan polusi Jakarta lagi. Bro. TBC bro. Iya. Oke bang. Jangan dong. Ya Panjang. artinya kan polusinya udah makin parah gitu. Iya. Sehingga mungkin ini salah satu solusinya dengan menggunakan mobil listrik. Wow luar biasa Gitu. sekali. Jangan dirusak. Enggak. Kalau kata Mas Danang jangan dijual. Bener. Bagus ini. Lu tangan lu berjamur bro. Oh. Ini lagi aja. Nah, sama juga seperti proyek-proyek yang diusungkan oleh Bung Karno waktu program Semesta Berencana ini, Ra. Benar. Dan ini tuh terjadi tuh kalau nggak salah kurang lebih 7 tahun, Ra. Terus 7 tahun bro. Ada aja. Ada anak umur 7 tahun kaget. Bukan. Iya, 7 tahun. Jadi dari 1961 ya. sampai 1969. Nah, kan banyak banget nih sebenarnya gedung-gedungnya. Betul. Cuman Bro mau install update OS lu dulu nggak bro? nggak usah itu. Main later aja. Banyak iklan. Nggak udah loh. Hari ini kita disupport banyak banget ya. Iya. Wuling Shopee. Jadi teman-teman ya di program Semesta Berencana ini banyak peninggalan-peninggalan beliau yang dalam bentuk landmark, Ra. Betul. Landmark itu adalah salah satu program mereka juga. Betul. Bung Karno juga. Nah kalau nggak salah waktu itu juga dia banyak ditentang karena kan kondisi ekonomi kita baru banget merdeka, masih kurang. Secara ekonomi tuh masih susah bro emang podcast laku tuh. Gila. Ada materi belum nyampe, brand bertebar. dateng. Padahal alat belum siap semua. Thank you banget ya buat jarum coklat nih. Gue baca dulu nih. Oh iya coba apa tadi mungkin? Iya mungkin bisa dikawinin kayak Wuling X. Lo. Itu gak usah dibuka deh. Iya. Gue baca nih, Ra. Boleh bro. Takutnya ada rencana di sini. Nikmat jarum coklat berasal dari racikan tembakau gunung, cengkeh matang pohon, rempah-rempah khas Kretek Kudus. Wow, gila. Nikmat banget ya. Coba sandingkan siapa tahu mereka bisa bekerja sama membangun negeri ini. Gila. Yang ini kan. Masih kecil kan. Dipancing dikit lu. Naik mobil. Terus gue nenek-nenek ketabrak. Astagfirullah. Kan ada kan beneran. Enggak namanya kan. ada aja yang kecelakaan. Cuma pakai Wuling nggak usah takut bro. Nggak usah takut. Karena ada auto brake nya di situ. Benar. Lo angkat gasnya langsung. Ini real banget. Ya kita jadi bahas ini lagi deh. Bagus banget di dalamnya. Ini yang long range bro, ini bro. Detail ya. Kenapa kok lo tau long range? Nih. Bedanya? Apa Ran? Lampunya ya? Iya. Lampunya nih. Gimana? Ini patah mulu. Gini aja nih. Jadi Ra, dalam pembangunan ini Ra, banyak sekali landmark. Gedung-gedung yang kita nikmati, kita lihat sekarang di Jakarta. Tapi kata lo tadi kan banyak penentangan juga dari pemerintah dan apalagi masyarakat mungkin yang melihat gitu. Nih bro, lo lagi miskin, lo pengen beli keyboard. Coba kira-kira istri lo bolehin nggak? Ya enggak. Tapi bar pemerintahan. Ya, itu beneran terjadi tuh. Enggak, tapi kan dengan adanya pas udah ada keyboardnya, ternyata jobnya jadi makin banyak. Itu. Nah, lo mau bilang apa lo? Gitu, Oh, berarti gue ngikuti bencana ya? Kenapa nih? Kena jet lag nih. Semesta Berencana. Iya benar, bayangannya kayak gitu analoginya. Gue lihat emang Bung ini tuh visioner ah. Jadi Bung Karno maksudnya. iyalah, masa Bung Yunus? Yunus kan whatever holiday. Bener. Bung Karno ini sering sekali mendapat visi seorang visioner. Tapi memang kadang itu lagi niatnya baik, kadang caranya nggak semua orang mengerti. Iya betul. Jadi kadang sat udah pakai duit gua dulu aja, ntar duitnya ada kok. Bener ya. Ada kadang orang duitnya. visioner cuma nggak dikasih tahu ke temennya, jadi kadang teman-temannya tuh bingung. Ini orang mau kemana sih arahnya? Kok tiba-tiba ada acara ini, tiba-tiba ada acara itu, bikin ini, bikin itu. Materinya belum nyampe. Iya kan? Edit. Mungkin dengan itu kan, jadi makanya ada pertentangan gitu. Bener, tapi maksudnya niatnya baik ke depannya. Niatnya baik ke depan. Tapi bahkan kita sadar dia baiknya tuh pas dia udah nggak ada, itu sih yang gue sedihin sih. Iya. Jadi pas dia udah nggak ada kayak loh ternyata maksudnya keren banget ini, ya iya. karena dulu ya gitu. Oh maksudnya ini, maksudnya itu. Benar. Ya. Apa aja sih Ra gedung-gedung yang
Salah satu. Jelas dong yang paling kelihatan khas Jakarta banget, Monumen Nasional. Monas gitu. Monas. Sebelum kita lebih mendalami Monas ya, Ray. Gedung dalam langkah perencanaan ini, ada sebuah master gedung, master gedung. Apa tuh? Gedung perencanaannya, di mana semua ide-ide lahir, ide-ide dipamerkan ke seluruh dunia internasional. Jadi kalau kayak kita mungkin sekarang punya G-Expo, punya apa, atau gedung pertemuan lainnya ASBSD. Dulu juga kita juga punya. Apa namanya? Bahkan ini fungsinya mungkin gedung ini sama seperti Silicon Valley di Google itu. Gila, bahasa Inggris lu. Which is bro. Iya. Bahasa Inggris gue which is. Jadi lo tau Silicon Valley dong? Enggak tahu. Agung Sedayu tau? Tahu. Beda. Ini Silicon Valley. Bahaya banget. Drop the name. Silicon Valley itu jadi isinya tuh banyak sekali startup tentang penelitian dan semua dikumpulin jadi satu. Jadi sehingga kalau ada terobosan inovasi semua ada di situ tuh semua. Dan dikelola gitu. Zaman dulu tuh ada? Ada, kita punya namanya Gedung Pola. Oh, oke. Sekarang namanya masih Gedung Pola? Ganti dong. Oh, ganti. Perintis Kemerdekaan namanya sekarang. Di mana itu? Itu kalau teman-teman lihat itu ada di deket lapangan yang dimana ada Tugu Proklamasi. Oke, tahu. Di belakangnya itu ada dekat Matraman tuh. Dekat Matraman. Mungkin teman-teman ngehnya sekarang ada tulisannya namanya Bakamla. Bakamla, iya. Badan Keamanan Laut. Oh, itu benar. Oh, ada artinya ya? Iya, Indonesian Advancement Fair. Iya, jadi yang jaga Coast Guard, Indonesian Coast Guard gitu. Iya benar. Jadi di situ sebenarnya yang di master daripada perencanaan itu semua direncanakan di dalam gedung itu. Mastermind kali maksud lu kan? Mastermind-nya itu. Iya, master plan-nya di situ. Master plan-nya di situ. Kita cari investor di situ juga. Jadi semuanya itu berawal dari Gedung Pola dan sedihnya gedung itu sekarang udah beralih fungsi. Menjadi diambil alih oleh Bakamla itu. Tadinya niatnya apa? Niatnya seperti Silicon Valley itu, di mana semua pemikir-pemikir bangsa, semua perencana-perencana bangsa ngumpul di situ dan diawasi negara mungkin ya dan dikelola negara sehingga kan kadang kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang frekuensi baik, terus semangatnya sama, di gedung yang sama dan itu harapan Bung Karno juga di situ seperti itu. Benar. Karena dulunya terakhirnya Monas. GBK, Istiqlal, itu dari gedung sini, Emang kenapa, Monas itu apa tuh? Yang lo ada fakta-fakta menarik apa tentang? Jadi sejarahnya itu Monumen Nasional tuh direncanain tuh tahun 1961, tapi selesainya 14 tahun kemudian. 1975. Nah, itu tuh ada emas 40 kg dari Aceh. Kononnya seperti itu. Nah, tapi sekarang katanya itu apa istilahnya tadi? Prada. Oh iya. Jadi Prada tuh kalau di Bali tuh sama kayak Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Balenciaga. Balenciaga dong. Prada tuh seperti kayak tempelan emas aja gitu. Ya. Itu patut dipertanyakan tuh emas yang asli kemana? Padahal itu dikasih ya katanya. Iya, dari Aceh. Dari Aceh. Baik banget ya orang Aceh. Itulah makanya namanya apa? Daerah istimewa Aceh. Ada keistimewaan di sana. Benar. Hingga semua orang tahu. Waduh. Kalian tahu kan cuma kerikil coffee shop. Terus apa yang kalian pakai besok? Ih, gila ya, dia lagi. Pikirin negara. Elah. Sebel. Orang semua ketik shop. Negara udah polusi begini baru pada terus nyalahin presiden yang gue sebel tuh. Ada. Kenapa nyalahin presiden gitu? Emang ada? Banyak. Nyalahin gimana sih Pak gitu, polusi di Jakarta lah masih pakai itu. Maksudnya ya gitu, makanya kita tuh menghadirkan ini. Benar. Maksudnya untuk mengingat, mengambil yang baik dan meniru yang baik. Muhasabah diri. Mulai dari sini menuju dunia. Pakai juga. Nah, terus gebu gua gini-gini tuh. Terus ada yang kedua tuh ada Bundaran HI atau Hotel Indonesia. Iya. Dan sebelahan sama Monumen Selamat Datang. Bundaran HI itu yang ada Monumen Selamat Datang. Itu tuh didirikan untuk apa? Kepentingan Asian Games ke-4 ya ini ya Mas ya? Keempat, betul sekali. Jadi sengaja pokoknya tuh ayo cepet. Cepet jadi. Karena Hotel Indonesianya nanti buat nginep para atlet. Nah, terus si
ada iring-iringannya. Iring-iringan suka ada itu kan. Benar. Keliling Bundaran HI Bener. dengan ada patung itu selamat datang gitu. Iya, udah direncanakan tuh ya plan-nya Benar. gitu. Apa coba tujuannya? Kenapa saat itu Soekarno pengen banget jadi tuan rumah di Indonesia? Karena biar kita dikenal sama negara-negara di dunia gitu, bahwa ini negara yang hebat. Dan mulai dari situ. Iya. Kalau udah ngomong bagus harus cabut, Bro. Kan itu buat nutup. Tapi Ra, Gimana? GBK juga salah satu berbarengan ini ya. Oh iya, GBK juga bareng ya katanya. benar. Ah. Cuman 2 tahun selesai. Wah. GBK itu direncanain tahun 1960 dan selesai tahun 1962. Bayangin. Betul. Untuk kepentingan Asian Games juga. Jadi kan ya mau lomba di mana kalau Iya, iya. nggak itu ya. Kalau Jadi nggak ada stadionnya. bener. Jadi lu bayangin negara baru merdeka, baru belasan tahun, udah gitu harus ngadain itu. Iya, dan kita punya beberapa dokumentasinya kayak gini nih. Nah, ini adalah plan-plan Monas. Ini gambar-gambar GBK dan kita bisa lihat di sini para bule-bule juga lagi ngeliat kemegahan rencana kita nih Di mana sih bro ini? Bang. Gambarnya? Ntar ada di sini. Oh gitu ya. Jangan marah-marah kan gua nggak tahu. Ya, gua mau jelasin Ntar ada aja. data-datanya ya. Gue jelasin aja. Ada apa lagi? Ntar ada di sini. Monas ada ya? Ada nih Grand Plan nih satu. Ada ya? Terus bahkan di situ ada tulisannya ini tuh seperti keris. Oke. Nanti aja. Di dalamnya nanti di keren. channel yang lain. Di? Channel Loden. Ih. Kata lu gitu tadi. Kalau mau tahu ada di channel Loden. Nanti kita collab. Hah? Nanti kita collab. Gila, gimana sih nih? Kita langsung aja dari GBK lanjut. Kan Kemana? itu pokoknya komplek GBK kan semua olahraga ada di situ kan. Ada, Benar sampai sekarang malah. Jadi apa? Jadi cirinya Jakarta tuh itu kan. GBK, iya. Tapi iya. sekarang udah bergeser juga bro. Dari apa tuh? olahraga jadi konser-konser. Lu setuju gak sih? Kalau konser mah gue nggak apa-apa. Lah rumputnya keinjak-injak. Kan Buat main bola. dialasin. Sama Suka ada papan, suka ada ini kain-kain atau parket dialasin. oh gitu. Kebetulan gue sempet jadi OB di sana. Enggak, tapi Kalau konser mah masih nggak apa-apa. yang nggak boleh apa? Nggak, yang penting izin. Gue tahu lagi yang datang. Yang penting izin. Yang penting perizinannya aman. Perizinannya aman dan menurut gue tuh tinggal informasinya aja gitu. Karena dari gue aja yang warga Bekasi ya, kadang kalau lagi ada acara GB itu gue suka kaget kalau nggak nyari info. Oke. Kalau gue nggak nyari info, tuh wow ada 200 acara. Oke, di hari gitu. itu. Mungkin lebih informatif lagi entah gimana dari media kah, dari Instagram. Jadi sehingga orang yang kesana dan lalu lintasnya tuh lebih kondusif dan orang tahu strategi ke GBK karena itu favorit banget. Bener juga kata Ara gitu. Iya, soalnya temen gue pada lari di situ bro kalau sore-sore. Oh emang apa enaknya sih? Download aplikasi Strava dulu buat lari. Beneran? Kita tanya aja yang sering lari. Nggak usah. Tapi wajib selfie bro kalau habis lari gitu. di GBK. Muka keringetan nggak apa-apa. Bener. Kurang-kurang darah gitu kayak. Iya sama lo udah lari. Coret-coret GBK. Itu padahal maduang tuh ya. di WhatsApp tuh biasanya. Bikin nggak lari padahal ya. Ada juga yang lari buat dapat basian konser. Lalu lain masih sekali. Iya ada konser itu udah di dulu. Parah ngomongin kakak ipar. Terus yang selanjutnya GBK. dari GBK ya. Nah ini yang pokoknya paling udah menarik nih, Ra. Benar. Gak tau kenapa ini kok jadi gongnya. Nah ini lagi-lagi semua direncanakan di Gedung Pola. Betul. Yang kita insya Allah akan bersama-sama untuk mengembalikan fungsi wayahnya Gedung Pola menjadi Gedung Pola lagi. Karena banyak banget harapan-harapan dari teman-teman juga yang kebetulan kan gue punya circle ya yang positive mind. Oke. Yang keempat ada Taman Impian Jaya Ancol. Wow, favoritku. Didirikan 1966 awalnya ketika Soekarno mengunjungi Disneyland USA 1954. Jadi habis main kayaknya nih. Lu mau nyanyi lagu apa Disneyland USA? Enggak, gue gitu kan main ada lagu dulu. Terus? Nah, terus abis main ke Disneyland, kayaknya sabi nih negara gue. Jadi sambil ngerokok biasanya. Sebenarnya udah mau dibangun tahun 55. Tapi dari 55 tentang sama MPR. Nah, lagi-lagi ya. Bro, ini dulu. Berat tentang Enggak usah, korek ya? Bakarnya ntar aja lah. Oh, tadi kan membayangin kalau Ngebayangin gimana coba? Abis gua nih. Dari Disneyland kan. I think in Indonesia we can make this great recreation of the
Iya benar. Benar begitu. Iya. What do you think, John F. Kennedy? I think it's good if you Ketuaan bro, John F. Kennedy, Bill Clinton kalau nggak salah. Ulang ya. Bill Clinton mah baru-baru anjir. Yang difoto Bill Clinton, emang John F. Kennedy? Oke, sorry John. Lu jadi John ya? Ngerokok lagi. I think you must do that because it's good for your country and I will support you 100%. Gila, ada bantuan Amerika ternyata. Right, so I want to make Lo bayangin Ra, orang dulu lempar produk. orang ngerokok mah special slave. Bener. Orang dulu ya khususnya Bung Karno, seteng gue bikin gitu maksudnya, dan dijadikan walaupun memang banyak pertentangan, waktunya agak lama eksekusinya, cuman dijadiin gitu untuk negara sendiri. Tadi kan sebenarnya dia aksi baiknya cepat banget. 1954 main ke Amerika, 1955 ayo bangun gitu. Tapi kan banyak pertentangan gitu, bener. terutama dari kalangan pemerintah ya. Iya. Karena saat itu kan kayak anak kecil habis main dari ini, emang bikin yuk kayak gue bikin. Iya. Emang duitnya duit kecil gitu. Iya. Pakai duit siapa nih? Udah aman. Pembebasan tanahnya gimana? Iya, aman. Gitu kali ya. Berarti baiknya Ra, kalau ada yang punya vision kayak gitu, baiknya dikonsultasikan dulu. Iya. Dijawantahkan maksud baiknya tuh apa, ini buat apa, ini buat apa. Sehingga semua lini masyarakat bisa saling mendukung. Benar. Dan terjadi keselarasan. Ya, betul. Lo ngapain bikin mobil-mobilan pakai rokok? Kalau tahu sih, ini di Fast Furious ini bro, si John Cena bro. View. Boleh gue lanjutin nggak? Boleh. Ancol Ra, karena Ancol juga tempat masa kecil lu main kan? Masa kecil gue main dan juga ternyata tempat pacaran zaman orang tua gue dulu. Iya di situ katanya pertama kali adanya bioskop drive-in ya Mas ya. Drive-in Concert juga ada nggak? Zaman dulu. Drive-in concert. Nggak ada. Oh jadi nonton bareng? Layar bahasanya? Tancap. Tancap. Di sana katanya. Pacaran di mobil goyang, katanya dulu di sana. Emang ngapain kalau goyang-goyang gitu? Ngecek. Benerin busi biasanya. Ngecek kaki-kaki dong, lu juga gak nyambung. Kalau busi kan mogok. Kalau goyang-goyang kaki-kaki yang dicek kaki-kaki di TikTok. Ngik. Iya. Orang tua lu ngapain ya bro? Kalau boleh diancol, kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu aja, kalau enggak ya nanya aja. Itu kan cerita deh. Ngapain ya? Gue tanya kali ya. Iya kali. Pak dulu ngapain gitu. Tapi hebat ya, maksudnya endless gitu. Sampai anak-anaknya nyobain. Anak lu juga kemarin ke Ancol. Tapi nggak mobil goyang. Maksudnya Ancolnya tetap ada dari era Opung, bapak, anak ada, gitu. Masih ada. Iya. Kalau aku kan di Lampung lagi. Kenapa lah? Jauh banget. Aku kan di kampung. Iya. Aku kan di kampung. Kalau ke Ancol study tour khusus gitu, bayar 500.000 dulu. Banyak banget ngambil. Ditipu. Ternyata kan dapetnya apa aja, inget nggak? 500.000 arah dari Pandeglang ke Ancol dapat apa kita aja? Ke Kota Tua, foto-foto, terus kita ke Monas, terus terakhir main di Dufan, udah pulang. Lah Dufan kan mahal dulu. Benar. Murah berarti. Worth it ya. Worth it banget. Tapi busnya nggak pakai AC zaman dulu. Ya kan zaman dulu susah. Yang pakai AC hibah doang dulu, hibah utama. Intinya Ancol ternyata bener jadi salah satu wisata cepat one stop. Selain itu juga jadi ciri khasnya Jakarta gitu. Kita pasti orang seberang pada pengen ke Ancol gitu kan. Gitu. Meski memang yang sedihnya adalah pantai di Ancol terakhir gue kesana sangat tidak sehat ya. Oh ya? Emang dulu bisa renang? Bisa. Oh, gue inget masih ada fotonya. Main dan makanya ikut gue itu. Ini dia fotonya. Aduh, cari lagi. Ada dong pasti di rumahnya. Nggak ada ya. Jadi terus kemarin gue ke pantai ada di Ancol Beach Club Mall. Ya. Itu gatel. Nggak tahu, mungkin kan ya itu kan udah bagian dari pinggiran industrial juga kan. Iya sih, kecampur ya. Iya, sedihnya situ mungkin harapannya kembalikan Ancolku, asik. Dan juga ya sama-sama memulai perubahannya dari
konsumennya sendiri, dari kita sendiri aja dulu gitu. Karena sedihnya udah mulai berasa, Ra. Oke. Itu baru airnya. Sehingga gue nggak jadi nyelupin anak gue, takut gitu. Benar. Gue juga gatel nih, gimana yang bocah sensitif kalau itu. Kalau lu kan nggak perlu ke Ancol juga gatel, bro. Nah, nomor 5 Masjid Istiqlal. Hai. Seneng banget. Warga, bro, namanya warga. Nah, jadi kalau ke Ancol nggak perlu gatel. 5. Keren juga kayak gue. Gitu dong. Bro, Masjid Istiqlal. Ih, jelas dong. Gila. The best. Dipancang dari tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan Maulid Nabi. Itu dulu masjid terbesar di Asia Tenggara dan 6 terbesar sedunia. Luar biasa. Dan selesainya itu, Ra, di tanggal 22 Februari 1978. Oke, itu dibuka untuk umum ya? Betul. Arsiteknya adalah Friedrich Silaban. Frederick. Agamanya Kristen Protestan. Tapi bikin masjid terbesar. Bayangin nggak lo? Dan meski Iya. beda agama, beliau memperhitungkan nilai-nilai di dalam pembangunan itu dengan prinsip-prinsip Islam, Ra. Bisa gitu ya, hebat Iya, ya? salah satunya nih. Salah banyak kan nih. Ini menurut gua harus kita sampaikan bersama nih. Boleh. Jadi itu bangunannya ada 2, bangunan utama dan pendamping. Itu melambangkan dualisme katanya. Yang artinya langit dan bumi yang saling melengkapi gitu. Berdampingan tapi saling melengkapi. Langit dan bumi, kepentingan akhirat dan dunia. Kemudian hubungan penting bagi orang Muslim adalah hablum minanas, hablum minallah. Jadi Ini amat Bung Frederick ini mikirin itu gitu. Dan kubah utamanya itu diameternya 45. Artinya? Tahun 1945. Gila. Kemerdekaan Indonesia. Oke. Karena Karena Istiqlal artinya kemerdekaan. Istiqlal. Kemerdekaan. Ini amat ya? Dalam banget ya bikin. Dalam banget. Kemudian ada yang lebih detail lagi nih. Jadi ada kubah kecilnya nih. Diameternya 8. Artinya? Itu bulan ke-8 Agustus. Oke, jadi Agustus 45 gitu. Iya, maksudnya. betul. Kemudian juga 5 juga melambangkan Pancasila. Iya ampun. Belum selesai, gerbangnya ada 7. Iya. Di mana 7 itu adalah memang melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam. Gila. Dan 7 hari dalam seminggu maksudnya. Dan 7 juga kan ganjil bilangan yang disukai oleh Allah kan. Gila ya. Masih ada? Ada juga. Banyak. Jadi Masjid Istiqlal ditopang dengan 12 tiang. 12 melambangkan Apa? kelahiran Nabi Muhammad. Berarti gue bisa ya? Pak Frederick ini abang kita ini riset sekali ya sebelum bangun itu ya. Iya. Dia kalau bikin deck gitu noted gitu nggak? Jadi misalnya Pak Soekarno ini nih Enggak. noted. Gitu. Kata Bung Karno, nanti lu bikin yang ada filosofi Islam ya. Jawab. Sebentar Bung, kasih saya waktu. Terus dia langsung ke gedung pola, mati pur jadi. Gak ada tuh bilang notet terus nggak dikerjain ya? Karena kebanyakan istilah. Oke, selanjutnya yang paling luar biasa nih struktur menara berlapis marmer. Itu ada struktur menara berlapis marmer. Iya. Itu tingginya 66,66 meter atau 6.666 cm. Artinya? Melambangkan 6.666 ayat dalam Al-Quran. Ini mah dalam banget ya? Detail banget deh. Dan lahir Bung Karno juga tuh. Apa? 6 Juni 66 ya, benar juga. Dan menara masjid dihiasi kemuncak tuh pucuk gitu ya, terbuat dari kerangka baja setinggi 30 meter, melambangkan 30 juz dalam Al-Quran. Wah ampun, gila ya. Aduh. Dalam banget nih. Dalam ini pokoknya intinya banyak sekali ya. Itu beberapa poin yang dimana beliau yang bukan agama Islam aja bisa segitunya dan mereka orang-orang pahlawan-pahlawan lama yang memperhatikan sekali dalam pembangunan ini. Betul, detail. Nggak salah-salahan gitu. Bener. Terus apa rukun gitu antar agamanya gitu. Ya udah bikinin masjid orang Kristen ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Atau sebaliknya orang Islam bikinin apa gitu, dan tempat ibadah. Menurut yang aku baca-baca juga Bung Frederick ini, abang kita ini, gedungnya tuh punya ciri khas, gedung apa tuh? Bank Indonesia. Oke.
terus ada juga pokoknya yang lurus-lurus gitu, seperti Istiqlal. Oke, dia punya ciri itu ya. Punya ciri itu juga. Keren banget. Gedung Pola juga gitu kan, lurus-lurus kotak gitu. Kalau nggak salah, Masjid Istiqlal juga ada satu lorong yang bisa nyambung ke gereja apa? Katedral. Kamu tahu tidak? Ada kalau nggak salah. Jadi Istiqlal, terus lo kalau mau ke katedral tuh nggak usah lewat nyebrang jalan, lewat kolong ada. Dipikirin betapa gitu. Rukunnya agama zaman. Iya, apa sih istilahnya pluralisme ya Mas ya? Jadi nggak ini gitu. Emang dari dulu udah rukun gitu orang-orang. Terus kenapa sekarang kita gitu? Ya dari TikTok lah. Apalagi sih? TikTok yang lagi hits apa sih, Dit? Yang ini. Itu lewat lama banget. Gila. Berarti gue udah lama nggak liat TikTok. Terus ya, Ra, gedung-gedung itu yang baru kita omongin sebagian itu dari program Semesta Berencana Bung Karno. Itu masih banyak gedung-gedung lainnya. Dan sedikit hal yang gue ketahui adalah ternyata banyak gedung-gedung tersebut itu adalah bentuk dari evolusi budaya juga. Keren. Karena kan budaya Indonesia yang diharapkan Bung Karno adalah budaya yang berevolusi ya, mengikuti zaman. Jadi kalau teman-teman tahu dulu zaman kerajaan itu kita selalu punya simbol gedung-gedung tuh ada lingga, ada yoni. Lingga itu adalah bapak, yoni itu ibu. Nah dulu ada di sini nih bisa kelihatan nih zaman dulu nih pura-puranya ini lingga dan yoni seperti ini zaman kerajaan-kerajaan. Tapi zaman sekarang lingganya itu adalah yang sosok monumen bapak itu adalah Monas. Oke. Ibu gedung DPR. Oh gitu. Jadi iya ya? Bung Karno juga tidak tidak lupa budaya sebenarnya. Dan itu kan budaya Indonesia atau Nusantara zaman dulu. Betul. Tapi nggak semata-mata plek-ketiplek di copy paste, tapi di evolve. Gila. Sesuai dengan zamannya. Benar. Sehingga jadi Monas dan gitu. MPR. DPR. Itu juga yang aku lupa di episode sebelumnya bilang ternyata budaya yang diinginkan Bung Karno adalah budaya yang evolve itu. Tadi aku waktu itu lupa evolusi. Okay. Jadi nggak melulu yang ada. Kalau ngomongin musik nggak melulu harus ada gamelan, ini cuman gamelan yang gimana yang cocok dengan sekarang. Gitu. Keren ya. Batik yang gimana, berkain yang gimana. Pokoknya bisa kita lihat intinya Bung Karno itu seorang yang visioner. Ya. Pokoknya gitu. Jadi makanya buat teman-teman yang punya teman visioner itu tolong dibantu, dijembatani Dan diartikan apa maksud kepengen dia tuh gitu. Jangan dulu ditentang, coba kita dengerin dulu. Ya. Karena zaman sekarang kita kurang mendengar, Dit. Kita cuma pengen didengar. Iya. Karena apa? Kebiasaan sosial media itu ngasih makan kita seolah kita tuh bisa didengar banyak orang. View yang banyak, likes yang banyak. Beli centang biru. Yuk, oke. Jadi berapa sebulan? 130. Oke. Tapi Vicky asli ya. Terus nah, biar kalian nggak cuman basa-basi, berkoar-koar, nyatakanlah dengan aksi. Jadi niat baik tadi kita lanjutkan dengan aksi baik. Yang pengen tahu lebih detail juga tentang rencana-rencana kalau masih ada, itu bisa datang ke acara Sehari Rasa Merdeka bersama Lezi Susan dan Yayasan Bung Karno. Catat tanggal 17 Agustus jam 3 sampai selesai. Hari Kamis di Taman Tugu Proklamasi Menteng. Yes sir. Acaranya? Kalau zaman dulu disebutnya apa? Acara adalah itu Gedung Pola. Betul sekali. Itu tuh acara yang bagus banget, Dit. Ada apa aja, Ra? Ada dialog senja, ada main tumpeng bersama Lezi Susan, dan ada IB Dance di situ. Oh, right. Acaranya juga disponsori nih sama Nasi Peda Pelangi, Ruang Hujan, betul. IB Music, Yes. Didra Ara, Miring, Toserba, dan Sanustra. Nah, karena acaranya di sana bakal hangat ya. Hangat. Seperti keluarga. Jadi disarankan untuk membawa kain, kipas penutup kepala atau topi dan kacamata hitam. Kayak gini. Keren. Benar. Dan juga teman-teman diharapkan ini adalah ada temanya nih, Ra. Temanya ada. Ada. Waras. Bukan yang atas. Oh, ini. Oke. Jadi acara Sehari Rasa Merdeka ini temanya membawa kearifan masa lalu ke masa kini untuk kebaikan di masa depan. Benar banget. Dan pesertanya terbatas ya teman-teman ya. Jadi langsung aja dihubungi nih. Datang. Langsung datang, dikabarin karena pesertanya terbatas. Dan ini waktu untuk kalian juga untuk bisa merasakan vibe di Tugu Proklamasi itu. Ya. Karena terakhir dengar
Kenapa nih? Gue kira mau iklan. Nggak ada remastil. Nih. Karena tadi Anda kebanyakan gaya punggung. Tahu kan lu set ngomong mulu untuk merasakan vibe di sana. Benar. Karena ini katanya tempat tersebut itu belakangan itu ditutup. Jadi ini ketika ini dibuka dan acara silakan dimanfaatkan untuk datang bersama-sama. Benar, rasakan experience-nya. Experience saya rasakan. Bayangkan Bung dan rakyat Indonesia di sana saat itu merasakan kemerdekaan yang langsung diucapkan dari Bung Karno. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast Obrolan Baik di mana. Nasionalisme bukan hanya sekedar ucapan, tapi adalah aksi nyata. Dan niat baik belum tentu dianggap baik, tapi yang sudah pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ceng, 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 ceng.